Buah durian, buah kedondong. Wahai generasi rebahan, perhatiin presentasi kita dong. Ke Cirebon berliterasi, dilayani oleh berdasi. Sebelum saya mulai presentasi, mohon hadiri tanpa emosi. Baik, pertama-tama perkenalkan saya Maharani sebagai ketua kelompok. Saya Najwa Deswita Zakila, saya kelompok 12. Ini dulu. Bisa enggak? Besarin. Lagi. Udah cukup? Baik, di sini pertama-tama saya akan membacakan tentang teks puisi. Jadi di sini saya mendapatkan yang sedang dibicarakan di dalam teks puisi ini. Di sini ada seorang suami atau ayah yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya. Lalu yang kedua ada persoalan apa sih yang dibicarakan? Jadi di sini yang dibicarakan adalah persoalan ekonomi keluarga. Dan yang ketiga adalah apa sih yang dimaksud dalam lirik kepada puisi kepala pusing menimbang menghitung-hitung uang bagi kita. Jadi itu adalah sakit kepala berpikir bagaimana cara mendapatkan uang. Lalu ada yang keempat, ada bagaimana perasaan penyair terhadap buruh. Perasaan penyair terhadap buruh ada iba atau kasihan. Maksudnya iba dan kasihan itu kayak kita udah melihat orang yang ngabisin tenaga, tetapi gajinya cuma 10.000, 20.000. Itu gak respect banget sih. Ada yang kelima, apa pesan yang disampaikan penyair pada akhir puisi tersebut? Seorang buruh hanya mendapat gaji yang kecil dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka nggak bisa ngelawan kayak dikasih 5.000. Mereka nggak bisa kayak, saya nggak mau 5.000, saya maunya 20. Itu tuh nggak bisa. Di sini ada bagian B-nya, itu buruh. Sikap yang harus dilakukan buruh itu Besarin. Nggak bisa. ada mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mencari pekerjaan tambahan. Kayak apa sih? Kayak misal ada Kayak saya. tukang ojek, tapi dia punya pekerjaan lain kayak pas malam tuh dia bantu-bantu di pasar atau di rumah makan, ya itu bisa. Nah, lalu di sini ada upah balas jasa. Itu tuh tergantung dengan tenaga yang dikeluarkan. Semisal tukang ojek mengantar lumayan jauh, itu dibayarnya 20.000. Nah, kalau tukang ojeknya ini ngantarnya deket aja, biasanya dibayarnya 10. Jadi itu tergantung yang dikeluarkan tenaganya. Nah, di situ juga ada jaminan masa tua. Jaminan masa tua itu tidak terjamin, tetapi tergantung orang yang menggaji. Semisal ada pembantu yang majikannya baik hati nih, kayak dia udah masa senja, udah tua, si majikan ini mau nampung dia di masa tuanya, mau ngasih dia makan, ngurus dia. Lalu di sini ada kehidupan keluarga di puisi tersebut. Kehidupan keluarganya itu kekurangan atau kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi, tetapi tetap bahagia karena hidup bersama anak istrinya. Oke, di sini ada bagian C-nya, ada struktur batin. Struktur batinnya di sini saya mendapatkannya hati ingin sempurna dengan engkau. Lalu di sini ada struktur lahir,
sama derita, sama gembira. Lalu di sini saya juga menemukan kata kunci di setiap lari. Di lari pertama saya menemukan menimbang-nimbang, di lari kedua saya menemukan berdua, di lari ketiga saya menemukan dihitung-hitung. Lalu yang keempat ada berdua, kelima ada sempurna, keenam ada derita sama gembira, ketujuh ada menimbang, yang ke-8 ada menghitung-hitung, lalu yang ke-9 ada damai, 10 ada setia, 11 ada kalbu, lalu yang terakhir ada buruk. Di sini saya menemukan simpulan makna puisi berdasar unsur pembangun puisi. Di sini ada analisis ekstrinsik, yaitu latar belakangnya. Puisi di atas merupakan gambaran perasaan sedih yang dialami oleh seseorang hamba guru yang dituangkannya ke dalam sebuah puisi, di mana dia bercerita tentang kepedihan hidupnya sebagai seorang guru. Yang B ada amanat pesan. Amanat pesannya itu ada penulis ingin menyampaikan kepada kita agar kita tidak putus asa terhadap apa yang kita jalani, tetapi harus tetap optimis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga nasib kita bisa berubah. Udah habis ya? Nah. Ada lagi? Tidak, Pak. Ada banyak kan? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Nah, saya tanya boleh ya? Coba kembali ke materi B. Yang tadi ada upah buruh, jaminan masa hari tua. Bukan. Makanya Nah, ini. Itu coba fokus ke pernyataan Maharani yang jaminan masa tua. Nah, itu tadi Maharani menjelaskan apa? Itu saya menjelaskan tentang pembantu yang majikannya baik, Pak. Oh, jadi buruhnya ini dia tuh punya majikan, kemudian Majikannya ini baik hati mau menampung si buruh tersebut sampai tua gitu ya. Ya. Jadi kalau di formalnya jaminan masa tua ini ketika orang itu sudah nggak kerja. Tadi kan ya, ketika orang nggak kerja, penghasilannya dari mana? Jadi Kayak misal jaminan masa tuanya ini dia dapat dari anaknya cara kerja. nah, jadi jaminan masa tuanya itu kalau buruh begitu pensiun, dia misalnya PNS ya, dia dapat dari negara 2 juta terus 2 juta sampai dia meninggal. PNS yang meninggal dia punya istri terus dapat 2 juta terus 2 juta terus sampai istrinya meninggal. Dia punya anak masih kuliah terus 2 juta sampai anaknya meninggal atau sampai dia sampai dia sudah selesai kuliah. Tuh, jadi pengertian jaminan masa tua tuh ketika dia sudah nggak bekerja, siapa yang menjamin hidupnya? Bagaimana makannya, bagaimana kebutuhannya, bayar listriknya, gitu. Ya, tapi kalau pemikirannya si Maharani berarti ada seorang pembantu rumah tangga yang ditampung sama majikannya sampai dia tua, gitu ya. Nah, jadi pemikirannya berbeda-beda, nggak apa-apa, nggak masalah. Ada lagi kan? Ada. Ada. Kalau nggak ada tutup Maharani. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya tutup. Anak kecil ketawa cekikikan karena dia menonton Ninja Hatero. Terima kasih saya haturkan karena sudah sabar untuk menyimak materi. Sekian dari kami, saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Terima kasih.